di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. DPR MK memanas soal putusan sistem pemilu. Mahfud MD mendua. Halo, apa kabar Anda semua? Seperti biasa, saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng dengan Bung Rocky Gerung. Dan saya kira ini semakin hari semakin seru ya menjelang pemilihan presiden. Dan yang cukup menarik ini sekarang, ini dampak dari keputusan, bukan keputusan ya, dibocorkannya. Bukan dibocorkannya juga, sebutannya belum bocor lah. Denny Indrayana yang menyatakan dia mendengar informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup, itu ramai sekali dan direspon oleh 8 fraksi di DPR. Mereka kemarin bikin jumpa pers, bikin forum dengan Denny Indrayana, dan bahkan ada ancaman ini Bung Rocky terhadap Mahkamah Konstitusi. Kalau kayak gitu, DPR yang punya kewenangan, ya kita ubah aturan tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini jadi memasuki babak perseteruan dua lembaga juga. Ya, ini perseteruan dua lembaga yang dulu beberapa bulan lalu atau udah lama sekali kita konstatasi bahwa akan ada saling bantai-membantai. Kita pakai saling amputasi di dalam rejim ini. Dan itu yang sedang berlangsung sekarang sebetulnya tuh. Jadi kalau kita lihat dari awal, semua ini dimulai oleh keinginan Presiden Jokowi untuk mengendalikan sistem politik atau mengendalikan aktor-aktor. Yes. Ini satu paket, mulai paket projo, paket 3 periode, paket big data. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ini rencana yang betul-betul hendak dimatangkan untuk memperpanjang atau memperlebar kekuasaan Presiden Jokowi. Entah apapun lembaga yang ada di negeri ini akan dipakai oleh Jokowi kan. Jadi tagline-nya sebetulnya itu yang disebut cawe-cawe Jokowi, ya ini semua yang terjadi. Yes. Pada akhirnya Jokowi mau mengaku iya. Dan bagi publik, cawe-cawe itu artinya upaya dari awal untuk merancang kejahatan politik, untuk merancang kecurangan politik. Jadi dasarnya itu. Nah, sangat bagus kalau akhirnya DPR juga merasa bahwa cawe-cawe Jokowi ini akan memberantakan strategi-strategi dari partai-partai politik untuk memenangkan pileg maupun pilpres. Jadi bagus juga, kita anggap aja bahwa ini memang mesti terjadi perang bubat kok antar Kurawa dan Pandawa. Dan kita juga kan Kurawa bagiannya, Pandawa kan bagian dari Kurawa awalnya. Jadi kita memang anggap bahwa harus terjadi. Kekacauan itu harus terjadi di Mayapada. Anda betul mengambil analogi itu ya. Karena kan, tapi sebenarnya kan begini, kalau
dalam pewayangan, analogi pewayangan itu kan biasanya ada main kanan dan kiri gitu ya, Bung Rocky, dan selalu yang kiri itu identik dengan kejahatan, Kurawa, dan yang kanan itu Pandawa gitu. Anda benar, memang Pandawa itu bagian dari juga dari Kurawa juga, tetapi itu atau Astina gitu. Tapi ini akal sehat lah kira-kira gitu ya, Astina yang akal sehat. Iya, buat sementara Pandawa yang 8 ini kan Pandawa 8 juga kan namanya. Ya, Pandawa 5, yang ini Pandawa berapa? Ini Pandawa 8. Ini Pandawa yang ya masih lumayan untuk memberikan akal sehatnya tuh. Sementara Kurawa cari-cari cara untuk cewek-cewek. Jadi Kurawa cewek-cewek sebetulnya kan. Nah, kita mau lihat itu ujungnya apa sebenarnya, end game-nya apa, dan makin lama Presiden Jokowi makin terdesak. Dia nggak punya lagi peralatan. Terdesak. Mulai menyusupkan kepentingannya dengan cara yang makin brutal itu, yaitu untuk merencanakan kecurangan. Kan inti dari saya mau cawe-cawe, saya tidak akan netral, artinya saya mau curang. Ini gampangnya begitulah. Curang. Beberapa teman dari luar negeri juga nelpon saya, itu apa artinya tuh? Mau ikut cawe-cawe dan tidak netral, ya saya bilang aja mau curang. Oh ya, itu paling gampang itu ya menjelaskannya, karena ini kan terminologi yang khas. Cawe-cawe sama dengan gitu curang. Mau curang. Nah, poin kita selalu mau lihat ini ujungnya apa, senekat apa rejim ini hendak mempermainkan politik cawe-cawenya itu. Nah, Denny Indrayana pasti itu adalah proksinya Pak SBY, dan Pak SBY tentu punya kalkulasi yang rada-rada serius untuk berhadapan dengan politik cawe-cawe ini. Demikian juga saya kira Pak JK yang dari awal sejak seminggu lalu kasih sinyal bahwa berbahaya kalau Indonesia itu diatur tanpa pola itu. Dan walaupun cara Pak JK memberitakan pikirannya itu lebih halus dari orang Jawa, tetapi kita tahu Pak JK mengerti apa ujung dari diatur permainan ini. Karena Pak JK tanpa pola adalah kingmakernya Anies, selain SBY, selain Surya Paloh. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah konfrontasi habis-habisan untuk menentukan nasib presiden ke depan itu akan diasuh oleh Jokowi atau akan diasuh oleh sistem yang demokratis. Nah, kita ingin supaya Jokowi berhenti, tapi kelihatannya Pak Jokowi nggak akan berhenti karena dia udah ambil posisi saya tidak akan netral. Jadi mari antara mereka yang ingin berpihak pada politik yang bersih dan mereka yang ingin mencurangi politik itu, udah terjadi blocking itu akhirnya. Ya, dan tidak terhindarkan lagi memang kalau kemudian bicara soal Pak Jokowi ini ya benchmarknya itu ya Pak SBY ya, karena bagaimanapun juga kan ini sama-sama 2 periode begitu dan sama-sama dipilih dari pemilihan langsung dalam era reformasi. Yang menarik itu ternyata Denny Indrayana ini pernah membuat pengakuan bahwa pada waktu Pilpres 2014 itu dia kan pendukungnya Pak Jokowi gitu ya. Dan dia ketika itu masih menjadi Wamenkumham ketika hari pemilihan, dan keluar dari bilik suara dia mengacungkan 2 jari. Waktu itu simbolnya mendukung, ya 2 jari kalau nggak salah ya. Pokoknya pendukungnya menyiratkan dia itu mendukung Pak Jokowi. Dan kemudian ternyata dia mendapat surat teguran itu dari Pak SBY, diingatkan bahwa sebagai aparatur negara, sebagai wakil menteri Menkumham, dia harus bersikap netral. Ini luar biasa ini, saya kira ada juga ini mengungkapkan etika kekuasaan dari Pak SBY yang disebut oleh Yusuf Panandi sebagai seorang pengecut gitu. Jadi tetap kita lihat watak orang akhirnya tuh paham demokrasi apa tidak. Bahwa Presiden Jokowi punya keinginan untuk mengatur, iya sebagai politisi dia mau lakukan itu. Dan dia bisa lakukan diam-diam kok secara independen. Tetapi dia tampilkan diri dia sebagai kepala negara, Yunto sebagai presiden yang ingin cawe-cawe kan. Kan kita mesti lihat kedudukan presiden, pasti dia punya keinginan sebagai manusia politik, sebagai homo politikus itu, sebagai political animal. Tetapi yang ada di kita sekarang adalah presiden ingin mengerahkan seluruh kekuasaan negara, aparat-aparat pengendali opini publik di tangan dia. Jadi ini memang orang yang ya kurawanya langsung terbaca kan kurawanya kan. Jadi itu intinya tuh kira-kira. Nah SBY tentu ingin juga mengendalikan, tapi kan SBY nggak pernah pamer, nggak berupaya untuk mengatakan saya mampu mengendalikan politik. Walaupun dia tahu bahwa nggak ada efeknya lagi karena dia udah 2 periode, apa yang mau dia peroleh. Pemimpin yang berikut walaupun itu ada dalam proksi SBY pasti akan lakukan hal yang terbalik itu atau hal yang berbeda kan. Kan waktu Jokowi menggantikan SBY kan ada ketegangan juga di situ. Seolah-olah Jokowi datang, saya akan lakukan sesuatu yang berbeda dengan polisi Pak SBY, karena ada pertentangan antara SBY dan Megawati pada waktu itu sudah mencalonkan Jokowi. Jadi problem kita sekarang adalah sebut aja kemuliaan seseorang
untuk mengendalikan diri. Nah, Jokowi nggak bisa mengendalikan diri, SBY mampu mengendalikan diri, bahkan sampai sekarang dia masih mengendalikan diri walaupun nadanya ada ancaman bahwa dia akan turun gunung tuh. Jadi kelihatannya itu mental kita Kemuliaan. Berisik, justru semua orang mentalnya jadi berisik. Untuk menahan diri. Yang dimaksud Jokowi dengan cawe-cawe apa? Sebagai apa dia? Tentu sebagai presiden, sebagai kepala negara yang masih punya akses pada alat-alat untuk curang itu kan. Jadi itu intinya. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa Jokowi di akhir masa jabatannya bukannya jadi negarawan, ngikutin SBY, ngikutin Habibie, ngikutin Gus Harto, justru menjadi begal tuh. Jadi Jokowi akan membegal demokrasi dengan istilah cawe-cawe itu. Ya, iya. Oke. Nah, ini Jokowi kan meskipun ini membegal kelihatannya demokrasi tidak langsung berkaitan dengan cawe-cawe. dengan kepentingan pemerintah, karena dalam hal ini di Jokowi situ ada membegal demokrasi kepentingan berbeda dengan antara cawe-cawe pendukung partai itu. pemerintah ya, Politik cawe-cawe. pendukungnya Pak Jokowi itu rata-rata sekarang itu ya, itu yang menolak soal proporsional tertutup, tapi kemudian Ibu Megawati itu yang Tajam menginginkan keras, membegal proporsional demokrasi. tertutup. Tapi orang tetap melihat ini bagian dari permainan, bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar sepenuhnya sudah dalam kendali pemerintah, dan itu menjadi bagian pemerintah untuk mewujudkan keinginan Pak Jokowi ya, pada tetap mengendalikan pemerintahan ini. Karena bagaimanapun kita bisa melihat bahwa ini bisa aja tukar tambah gitu dari Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dalam soal tukar tambah proporsional gimana? dan tertutup ini. Ya, ini bukan sekedar tukar tambah politik, tapi ini penghinaan terhadap asas-asas demokratis. Yang kita tahu bahwa ya itu yang harus melakukan kesepakatan di dalam soal sistem itu bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi oleh mereka yang terlibat di situ. Panitia itu namanya partai-partai itu. Tapi partai-partai ini justru memutuskan kita tunduk pada kedudukan rakyat. Jadi jangan tunggangi seolah-olah secara letterlet dikatakan dalam konstitusi, karena partai-partai peserta yang akan ikut pemilu, maka pemilu itu adalah hak partai itu. Memang begitu wordingnya. Tetapi partai-partai ini justru paham bahwa kedaulatan rakyat ada di atas sistem mau tertutup terbuka. Jadi partai-partai ini menginginkan sistem terbuka tuh. Nah, Mahkamah Konstitusi bilang enggak, harus tertutup. Lo yang main siapa? Aturannya kan dibuat oleh partai-partai itu. Nah, partai-partai ini justru untuk sementara kita puji aja, karena yang 8 ini merasa bahwa mereka tunduk pada kedaulatan rakyat, bukan pada kedaulatan Mahkamah Konstitusi, kan itu kan dasarnya tuh. Tapi mungkin juga dari mereka sebagian masih bisa disogok oleh Jokowi karena proses cawe-cawe itu. Ya, saya kira iya, karena bagaimanapun juga ini kan mereka ini kita tahu lah, banyak ya, mereka ini semua dikendalikan oleh Pak Jokowi, dan banyak orang menyebut sebagian besarnya adalah pasien rawat jalan lah gitu ya dari KPK gitu. Jadi kalau kemudian harus masuk lagi katanya bahwa ini mesti dirawat inap, keputusan rawat inap, ya mereka akan rawat inap gitu, dan itu saya kira mungkin balik badan semua gitu yang ada itu. Bisa. Jadi itu paradoksnya di situ, atau dilemanya di situ. Ini partai-partai mau berupaya menerangkan bahwa kami pro kedaulatan rakyat. Masalah semua partai itu. Sistemnya mesti terbuka. Oke, itu normatifnya. Tapi ini partai-partai ini komorbidnya banyak juga. Satu waktu komorbidnya dipakai oleh Jokowi untuk bilang kalian semua kami anestesi dulu tuh. Jadi bisa dianestesi juga kesadaran dari partai-partai. Nah, ini yang kita ingin, supaya partai-partai ini tetap dalam prinsip bahwa kita menghendaki pemilu yang terbuka, itu sistem terbuka, karena di situ kedaulatan rakyat dimaksimalkan. Tertutup itu artinya kedaulatan partai, bahkan kedaulatan ketua partai, atau bahkan kedaulatan ketua bapilunya kan. Kan itu mudah sekali kita pahami kan. Jadi logika ini yang mesti kita investasikan ke publik, bahwa partai-partai ini kalau dia mundur itu ada komorbid. Kalau dia akhirnya tunduk pada Jokowi, maka kita suruh aja semua orang boikot aja atau golput aja. Karena yang akan kita pilih juga bajingan, ternyata tuh nggak mau kedaulatan rakyat itu ditegakkan di atas yang kita pilih itu bajingan. Partai-partai itu dengan Jokowi atau antara Mahkamah Konstitusi dengan Jokowi. Semuanya kan untuk tambah politik. Jadi istilah cawe-cawe artinya kita tahu ini adalah dagang kotor di dalam politik, perdagangan kotor dalam politik, the black market of politics. Yang kita sayangkan ini sahabat Anda, sahabat kita semua, Pak Mahfud MD, karena kita kan sudah membentuk waktu itu manusia Mahfud ya. Mahfud. Ini orang jadi heran, ini langkahnya Pak Mahfud kok siksak ya, misalnya dalam kasus seperti Denny Indrayana ini, Pak Mahfud sangat keras sekali menyatakan bahwa ini ada pembocoran rahasia negara, dokumen rahasia negara, dan minta polisi untuk memeriksa Denny Indrayana. Sementara kemudian para netizen membandingkan, tapi ketika waktu ribut-ribut ketua KPK
Firly Bahuri membocorkan dokumen dan itu sudah ada bukti-buktinya dan dilaporkan ke Dewan Pengawas dan juga polisi, Pak Mahfud MD waktu itu diam saja, ditanya wartawan diam. Sekarang kenapa keras sekali itu? Apa yang terjadi pada Pak Mahfud ini, Bung Rocky? Ya Mahfud itu nggak jelas mau jadi Pandawa apa mau bagian dari Kurawa aja, bikin aja batas etis itu kan supaya jelas tuh. Tapi kita ingin supaya Mahfud tuh, ya kalau kita bilang revisi, apa yang mau dia revisi itu? Akhirnya dia masuk juga dalam komplotan itu kan. Kan kalau Mahfud bilang bahaya dibocorkan karena nanti demokrasi berantakan, justru dibocorkan untuk mencegah demokrasi berantakan. Kan dugaan kita selama ini bahwa akan terbuka tuh, ternyata kasakusuknya tertutup. Mestinya Mahfud bilang, oh yang bocorin itu saya tuh karena saya ingin sistem terbuka. Mahfud mesti kasih juga preferensi dia tentang demokrasi. Kalau kita saya tanya, Pak Mahfud, Anda pro tertutup atau terbuka? Berarti Anda pro tertutup, berarti Anda tidak pro kedaulatan rakyat. Kan logikanya begitu kan? Iya. Kalau Anda Pak Mahfud pro sistem terbuka, Pinter ya, Anda Rocky pro Gerung ya. etika publik itu tidak diselewengkan lewat upaya Rocky Gerung tuh siasat lebih pinter memajukan soal ini ke dalam dari yang saya Mahkamah duga. Konstitusi. Kan Mahfud bekas mantan ketua Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kita uji kalau Mahfud misalnya ketua Mahkamah Konstitusi lalu datang proposal terbuka tertutup, lalu Mahfud dikendalikan oleh presiden untuk tertutup, lalu Mahfud akan ngomong apa ke publik? Oh, pasti dia bocorin bahwa presiden meminta tertutup padahal saya ingin terbuka. Sebagai orang yang dididik di dalam wilayah demokrasi, wilayah masyarakat sipil, Mahfud mestinya pro yang terbuka, itu intinya. Dia bisa bilang, ya saya kan pejabat negara. Oh iya, Anda pejabat negara artinya bagian dari Kurawa. Ya. Dan ini kan tidak salah waktu diputuskan dulu menjadi proporsional terbuka ini di era kepemimpinan Pak Mahfud ya. Iya, Justru itu ujiannya sekarang pada saudara Mahfud. Ya teman berpikir saya, tetapi dalam soal kepastian cara berpikir kita mesti tuntun itu, bukan tuntun, kita tuntut. Lalu kita tuntun balik tuh. Anda cara berpikir Anda itu palsu. Ternyata Anda berpikir di dalam kategori tukar tambah politik, bukan dalam kategori etika cara politik. berpikir Mahfud adalah palsu. Dan perlu kita ingatkan pada Pak Mahfud ya, ketika Pak Mahfud waktu itu soal Sambo misalnya ya, dia membocorkan cara berpikir dan Mahfud itu adalah membantu publik palsu untuk kemudian menuntun kasus itu ditangani dengan baik. Kemudian termasuk soal adanya pencucian uang 349 triliun itu kan kita juga tahu bahwa kan Pak Mahfud juga dituding membocorkan rahasia negara, dan kita paham apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, karena itu kita mensupport Pak Mahfud gitu, karena ya memang harus tidak boleh legal formal banget menghadapi situasi Indonesia seperti saat ini gitu. Kalau terlalu legal formal bahwa ini rahasia negara, ya nggak akan, kebusukan itu nggak pernah akan terbongkar. Ya kan Mahfud punya cara, misalnya tegur aja Denny dengan cara yang satire. Denny, kok kamu tahu juga sih cara berpikir saya tuh, kira-kira begitu kan? Jadi lebih enak tuh. Bukannya menuntut Denny untuk dipenjara, itu gila tuh. Hak publik untuk tahu bahkan dari awal apa sih debat di Mahkamah Konstitusi. Ini kan menyangkut hak rakyat untuk tahu siapa calon pemimpinnya, leader apa dealer. Jadi mestinya bahkan Mahfud mesti bilang di dalam soal penentuan masa depan politik Indonesia, yaitu pemimpinnya siapa, jangan beli kucing dalam karung, walaupun karungnya ada bolong kita tahu jenis kucingnya. Tetapi Mahkamah Konstitusi sidangnya mesti terbuka tuh, debatnya mau kita tonton. Kenapa emang ada urusan apa tuh? Ini kan soal publik nggak boleh ada semacam rahasia negara. Lain kalau itu persidangan percabulan anak atau hal-hal yang bersifat dengan kemaksiatan seksual, itu boleh dibilang itu tertutup karena ada etika yang melindungi. Ini nggak ada etika yang melindungi Mahkamah Konstitusi untuk menutup-nutupi hasil sidang. Kita nggak tahu misalnya argumen hakim ini apa sih? Kita mau tahu hakim itu ngerti demokrasi apa enggak? Kalau enggak, berarti Mahkamah Konstitusi bagian dari percaloan, dan salah satu calon di situ ya Mahfud MD kan, karena dia mau melindungi sistem sikap tertutup Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan hal yang keras ya, Rocky Gerung ya. Apa tajam? Apa tuh? Jadi, serpihan pikirannya Rocky tajam. Makin lama makin Kurawa juga tuh. dan kita tahu kan proses di Mahkamah Konstitusi itu melalui voting. Begitu ya. Jadi kalau namanya voting itu ya akhirnya yang terbanyak yang akan menang, meskipun bisa saja argumentasinya secara hukum dan secara etika dan moral itu nggak benar. Iya, kita tahu itu semua kan, kita bisa bayangin loh, Mahfud tahu kan bahwa ini problem etika publik, jadi nggak boleh ada yang disembunyikan. Mahfud justru mencurigai kenapa hakim-hakim itu seolah-olah memutuskan sendiri dengan pikiran sendiri supaya nggak terlihat oleh publik. No, pers punya hak untuk bahkan mencari-cari alasan supaya membocorkan itu kan. Itu hak publik untuk mencari bocoran. Itu Mahfud mesti paham itu. Jangan halangi hak publik untuk mencari bocoran.
Kalau kita nggak bisa mencari bocoran, kita akan masuk dalam Orwellian state. Ngantuk ya, semuanya Masya Allah. dikendalikan oleh the Big Brother. Orwellian state. Yes, oke. Dan saya kira George posisi Orwell. kita tetap salam 0% dan salam Pandawa ya. Salam Pandawa dan salam buat Mahfud. Itu teman saya. Jadi tetap saya merasa nggak ada beban untuk bertengkar dengan Pak Mahfud. Karena sebagai sahabat berpikir. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky. Out of your mouth, you